Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam renungan Embun Surgawi pagi ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 yang demikian bunyinya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berikan tema renungan ini adalah makna rohani mukjizat air menjadi anggur. Air menjadi anggur merupakan mukjizat yang dibuat oleh Yesus pertama kali dalam pelayanannya di kota Kana. Rupanya terjadi mukjizat, ada proses yang pertama di mana Yesus dengan murid-muridnya diundang ke pesta itu, karena kemungkinan yang mengadakan pesta itu masih ada kerabat daripada Maria, karena Maria ada di sini. Kemudian yang kedua, ketika kehabisan anggur, Maria sebagai kerabat yang punya kerja itu memberitahukan kepada Yesus. Yesus menjawab, mau apa ibu? Waktuku belum genap. Namun demikian, proses yang selanjutnya, proses ketiga, yaitu Maria memberitahu kepada pelayan-pelayan itu supaya apapun yang dikatakan Yesus untuk dilakukan, supaya dilakukan. Mungkin Maria sangat percaya Yesus tidak pernah mengecewakan ibunya. Yang luar biasa di situ proses selanjutnya, di mana para pelayan itu disuruh mengisi tempayan jumlahnya 6, tiap tempayan isinya 2-3 buyung, dan dia mau. Dan ketika disuruh mencedok juga dia mau mencedok, dan kemudian membawa ke pimpinan pesta itu dia mau. Maka terjadilah mukjizat yang luar biasa, saudara. Jadi saudara, mukjizat luar biasa itu terjadi karena Yesus diundang dalam pesta itu. Dan yang kedua, para pelayan-pelayan itu mau menuruti apa yang dikatakan Maria, yang berarti kemudian juga menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu mengisi tempayan-tempayan yang jumlahnya 6, yang masing-masing tempayan ada yang 2 dan 3 buyung. Dan dapat membayangkan kalau 2 buyung saja berarti 6, setiap buyung itu isinya 2 tempayan. Kalau 1
tempayan itu 20 liter, berarti setiap buyung itu 20 liter, berarti satu tempayan itu ada 24. 24 kali 6. Wah, berapa saudara itu? Dan kalau itu dihitung gelas, setiap 1 liter itu 2 gelas, 4 gelas. Wow, sudah untuk banyak orang, saudara. Dan itu rahasianya terjadi mujizat. Yesus diundang. Dan ada orang yang melakukan perintah Tuhan. Jadi saudara, mujizat itu bisa terjadi dalam hidup saya dan saudara. Ketika saya dan saudara melibatkan Yesus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan kalau saya dan saudara mau melakukan perintah Yesus. Sehingga makna rohani di sini yaitu bahwa jikalau saya dan saudara taat melakukan perintah Tuhan, tapi sebelumnya yaitu mengundang Yesus, melibatkan Yesus dan taat kepada perintah Tuhan, maka Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita untuk menjadi semakin baik, bahkan semakin memiliki hidup yang berkelimpahan, yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan beserta kita dan memberkati kita senantiasa.